Ngancane Pak asli bersih. Tes. Tes satu dua tiga. Ya, monggo ibu-ibu yang masih menjadi para masyarakat nanti kapan akan selesai menjadi sudah jam 9:30 waktu masjid ya. Untuk itu kita akan segera mulai acara pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dan utama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa bertemu berkumpul untuk bersama melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu pertemuan IPAI Sibila Pelangi. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu sahabatnya dan kiamat nanti. Dan sebagai hambanya dan umat Muhammad, kita sepantasnya untuk selalu mengingat-ingat beliau, baik dalam kesempatan yang apapun juga kita harus selalu mengingat. Karena apa? Kita di sini, alhamdulillah semuanya karena karunia Allah kita semuanya sudah bisa berhaji, alias kita sudah menunjukkan bahwa suatu Al-Quran sebagai umat Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, di kesempatan pagi ini saya bacakan susunan acara yang akan berlangsung di pagi hingga siang nanti, yaitu satu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga sambutan dari tuan rumah nanti akan diwakilkan katanya begitu. Lah, jajannya pun siap ya. Kemudian yang keempat, tanzil sekaligus nanti impian atau pengajar dari yang disampaikan Bapak Sigit. Kemudian yang keenam laporan keuangan dan yang ketujuh lain-lain. Ini adalah acara yang akan berlangsung. Ini tadi katanya dari tuan rumah ada WA khusus Japri. Karena gak enak badan ya sudah lah. Untuk itu malah kita buka pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah pembacaannya silakan Bapak Mustahil untuk menyebutkan yang akan dibaca surat apa tadi sudah dipersiapkan di situ. Surat Al-Baqarah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pagi hari ini kita melanjutkan tadarus surat Ali Imran ayat 92 sampai 1 rukuk sampai 101 ya. Ali Imran ayat 92 dari 92 nanti sampai 101 satu rukuk. Pasan rukuk ya. Ini parjus ya. Sabar ya. Mungkin sampun ganti tawa jelasan umur kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل في التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
semuanya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahuinya. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Maka barang siapa menggoda, maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakar atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Yang terakhir, dan bagaimana kamu sempat menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu semuanya, kita semuanya sudah menyimak dan juga mengikuti bacaan suci Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah tentang haji. Dan alhamdulillah, seperti kita rasakan bersama, haji memang suatu yang masya Allah kita sendiri tidak pernah berpikiran kalau bisa kita akan suci, tapi Allah menghendaki untuk bisa. Apalagi kita datang ke sini satu ikut Pak Budi, tapi kok lama-lama ya terus ada diberikan orang tua rumah di sini sehingga tinggal di sini. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita cara berikutnya adalah sambutan Pak Abdullah. Sudah mewakili aja deh Pak.
Apalagi apa sekolah itu berdua. Dua kelas berdua. Sama tanggal lima. Oke. Oke. Seperti itu kita mohon izin Tuhan Lunas. Sekali lagi kita mengucapkan selamat datang kepada Ibu. Gimana di kesempatan ini merupakan kebahagiaan bagi keluarga Bapak Masjid untuk menerima kehadiran dari Bapak Ibu Haji, di mana merupakan suatu kehormatan yang sangat tinggi karena kita bisa mengumpulkan orang-orang soleh di tempat ini. Untuk itu sekali lagi Bapak Masjid mengucapkan banyak terima kasih atas kerawatannya. Kemudian yaitu yang kedua, yaitu Bapak Masjid juga berharap semoga pertemuan pada pagi hari ini bisa memberikan nilai manfaat baik bagi diri kita sendiri maupun masyarakat, bahkan seluruh umat Islam yang ada di sekitar ini ataupun di sekitar kita. Kemudian juga ini juga Pak Masjid mohon maaf apabila tidak menerima dari Bapak Ibu ada sesuatu yang tidak berkenan baik dalam hidangan maupun tempat atau hal lain untuk mohon dimaafkan. Atau gimana? Dan apa yang sudah disediakan untuk monggo diberkati. Ya demikian dan dari mewakili tuan rumah sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan masuki yang berikutnya adalah pasti langsung materi ya. Foto-foto bikin kesannya pun ibu-ibu agar besok monggo adalah teman-teman Bapak Sidit waktu kami aturkan. Dan itu Pak Ustadz Musami gitu. Pak Ustadz jenengan mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Taklim IPHI Sub Ranting Sibila. Nggih, Mas. Mojo Songo. Ya insyaallah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama dan paling utama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak limpahan nikmat yang telah dicurahkan pada kita sekalian, baik itu berupa nikmat kesehatan, kesempatan yang paling utama adalah nikmat yang paling agung, nikmat hidayah dan nasibkan Islam. Terbukti pagi hari ini kita masih bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu silaturahmi tolabul ilmi di tempat yang sangat mulia ini. Sebelumnya saya mengajak khususnya kita sendiri dan Bapak Ibu sekalian, mari kita teruskan niat kita hadir di tempat ini hanya semata-mata mengharap keberkahan, rahmat, karunia dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan niat yang lurus, ikhlas semata-mata karena Allah, apa yang kita lakukan ini bisa menjadikan catatan amal soleh, amal kebaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan kita unduh apabila kita sudah dipanggil kembali. Ya. Karena sebagai pemilik kita tentunya pasti akan dipanggil kembali. Salam dan sholawat semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah mendarmabaktikan seluruh kehidupannya untuk menyelamatkan umat manusia
dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Untuk itu kita bersyukur karena tidak semua manusia mendapatkan hidayah iman dan Islam ini. Sekali lagi kita bersyukur. Dan tentunya saya mengajak, mari kita selalu timbang apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW agar syafaatnya dapat kita peroleh di yaumul akhir kelak. Amin. Baik, Bapak Ibu, kalau ini tahsin rian ya Mas, tahsin ya, tahsinnya ditawarkan jam 10 langsung penutupan ya. Kita coba ada. Ya. Kalau kita berbicara tahsin, sebelumnya perlu kami sampaikan ya. Jadi dalam pertemuan Tholabul Ilmi ini sebenarnya kita tuh hadir atau lenggah di Taman Surga. Nah, luar biasa. Di sana pada hadir di taman, ya, mungkin di Car Free Day, tapi kita dihadirkan Allah di Taman Surga. Karena pengajian itu adalah Taman Surga bagi kita. Itu asbabun nuzulnya bahwa Raudhah yang di Madinah, ya, ternyata itu adalah dulu tempat Rasulullah menyampaikan baik itu tausiah, petunjuk, bimbingan, ilmu dan sebagainya. Maka disebut Raudhah Taman Surga. Nah, begitu juga sekarang kita duduk di sini, kita Tholabul Ilmi, Etibah Rasul, ini adalah Taman Surga. Alhamdulillah. Insya Allah ini baru di taman, no? Nanti insya Allah besok kita akan masuk ke surganya. Amin. Kita bersama-sama. Nanti pengajian di sana bareng-bareng Bapak Ibu. Insya Allah. Baik, kalau kita bicara tahsin, tentunya ini sangat luas berbicara masalah belajar Al-Quran. Tapi jangan berkecil hati. Allah telah memberikan petunjuk bahwa pasti bisa. Tidak terpaut umur, muda, tua, dan sebagainya. Karena Tholabul Ilmi sifatnya sampai kita meninggal. Baik, saya akan mencermati sedikit dulu apa yang kita baca tadi ya. Jadi dalam membaca Al-Quran, ya, kalamullah ini harus betul-betul pas. Ya. Artinya tartil, jangan terburu-buru. Ya. Tajwidnya dimasukkan. Syukur-syukur makhrajul hurufnya bisa. Yang paling sulit kan makhrajul huruf ya, tapi kita berusaha. Seperti tadi yang kita baca hari ini, ya, surat Ali Imran ayat 92. Jadi ini ada ikhfa, ada idgham dan sebagainya. Ini kita lazimkan ya, kita terapkan dalam pembacaan ini. Jadi jangan terburu. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul. Nah, ini nun ketemu tak, ini kan ikhfa. Nah, ini monggo kita bengeng, jangan terlalu terburu-buru. Begitu juga dengan yunfiqu. Nah, ini juga ikhfa. Jadi jangan terburu-buru. Ini betul-betul kita paskan, ya. Kita paskan. Jadi jangan terburu-buru. Itu aja sedikit karena tadi saya melihat sedikit masih belum ditahan, jadi harusnya ditahan dulu sampai 3 ketukan. Ya. Lang tanalul birra hatta yunfiqu mim. Nah, mim ini kan idgham bigunah, masuknya ini harus ditahan juga. Mimma tuhibbun. Nah, kalau terakhir bun ini boleh 2 harokat, boleh 6 harokat, boleh 4, boleh 5. Karena ini adalah akhir atau wakof, ya, berhenti. Hukumnya itu dari mat tobi'i menjadi mat arid li sukun, yang tadinya 2 harokat bisa menjadi 4, 5, 6 boleh. Jadi seperti itu. Baik, itu aja mungkin sebagai pembukaan. Juga Al-Fatihah ya, Al-Fatihah nanti kita jangan terburu-buru. Kita akan mengulang lagi dulu Al-Fatihah. Terus kamu tandatan Bapak Ibu. Ya, jadi yang 2 harokat dibaca 2 harokat. Yang 33, 44, 55, 66 jangan terburu-buru, yang penting tartil. Monggo Al-Fatihah sarang-sarang rumiyin ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi kagol ya, kalau dua harokatnya tadi kan biasanya kalau bareng-bareng kepunjulen telu sampai 3,5. Ini saya buat 2, memang seharusnya 2. Mesti kagol. Kok cepet men? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan langsung ya Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat saja. Monggo penjenengan rumien, saya tak mendengarkan. Al-Fatihah. Keras Bu, Bapak Ibu, monggo. Sudah lumayan kalau diingatkan langsung begitu ingat langsung anu ya. Ki mundur atau Mas? Bunyi enggak tadi? Ya bunyi kok udah. Cek. Oh, alah. Enggak ini loh, ini mau dipaten. Tapi denger ya sekarang kan saya jadi begitu, cuman tadi yang di ayat terakhir masih ada sedikit kekurangan. Ya. Kekurangan. Nah, seperti kemarin ini saya sedikit menjawab. Jadi pembacaan Al-Fatihah seperti itu, ya. Jadi yang 2 harokat tetap 2 harokat, jangan diperpanjang, ya. Ini dibiasakan Bapak Ibu. Jadi walaupun bareng-bareng maupun sendiri, bacaannya harus seperti itu. Biasanya sing sok nggak terasa tuh pas bareng-bareng. Itu mesti 3 harokat maksudnya. Kebanyakan 2,5 3 harokat. Itu padahal 2. Nah nanti kalau diulangi seperti tadi, pasti akan kagol. Loh kok urung tekan gone wis mlebu ning huruf liyane, pasti kagol seperti itu. Tapi sebenarnya ya memang seperti itu. Hukumnya 2 harokat ya 2 harokat saja, jangan diperpanjang. Terus kemarin saya masih satu PR ya, yang Pak Ardianto tanyakan, Siratal ladzina ya berapa itu? 7 ya? 6 ya. Itu Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu kan ada huruf lam alif sama 5. Nah, itu kan masih PR ya. Nah, itu adalah begini Bapak Ibu, secara ilmu bahasa Arabnya itu masuk dalam waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari masih dibagi menjadi beberapa klasifikasi, ada tam, ada kahfi, ada hasan. Ya, ini masuk dalam waqaf ikhtiyari hasan. Niki menjenenge mawon ya, mawon, betul saya lagi. Lah, apa yang dimaksud dengan waqaf ikhtiyari hasan? Itu adalah bahwa di situ boleh berhenti, boleh terus. Berhenti alasannya apa? Karena kata kalimat yang sampai di situ adalah sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Sampai di situ. Makanya di Al-Qur'an cetakan Depak Indonesia itu dikasih tanda. Tapi kalau Al-Qur'an yang keluaran Utsmani tidak ada. Nah, ini makanya sebenarnya kita beruntung pakai Al-Qur'an cetakan Depak itu karena di situ tanda-tandanya sudah komplit. Ya, sudah komplit. Ini sebenarnya proses yang bagus sekali, artinya ya kita jadi tahu, ya. Jadi itu boleh berhenti, boleh terus. Ini mensitir dari beberapa syekh, ya, syekh yang membaca Al-Qur'an
itu ada yang terus, ada yang berhenti. Tetapi secara ilmu seperti itu, berarti itu hukumnya boleh berhenti, boleh terus. Ya, silakan nek nafasnya kuat terus, nek nafasnya berat berhenti di situ. Tapi yang di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad, nah itu terus, jangan berhenti. Ya, kan tidak ada tandanya terus. Nah itu makanya terus itu Pak, itu karena katanya belum sempurna. Itu karena kebiasaan. Kan dalam cetakan Indonesia nggak ada tandanya, apalagi Usmani. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil boleh. Alaihim berhenti, terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, seperti itu. Ya. Yeah. Jadi kalau cetakan Depak Indonesia itu sebenarnya mempermudah dalam membaca itu, karena tanda-tandanya sudah dicantumkan semua. Coba baca yang Quran ciptaan Madinah atau apa itu pasti bingung karena kita nggak ada tanda-tanda baca. Bahkan tanda-tanda yang di ciptaan Depak itu seperti bacaan-bacaan gharib ya, seperti Satkah, terus Ismam dan sebagainya itu beda. Kalau sini kan ditulis Ismam, gitu tulisannya Ismam, Imalah ditulis Imalah gitu ya. Tapi kalau di sana enggak, mungkin hanya kotak 4 tapi lancipnya dhuwur, terus ada shin tok. Artinya apa? Kalau kita tidak tahu kan bingung. Tapi kalau cetakan Depak itu ditulis. Ya kalau Saktah ya Saktah ada tulisannya, kalau Ismam ya Ismam, kalau Imalah ya Imalah itu ada tulisannya. Nah, ini belum nyampe yang gharib gitu ya, bacaan yang khusus. Itu ada beberapa, salah duanya yang saya sebutkan tadi. Itu kalau cetakan Depak itu ada. Dan di situ cara bagaimana cara bacanya nanti. Itu belum sampai pelajarannya. Nanti akan sampai ke sana. Kemarin sampai di Nun Bikoya, Hamzah Wasol, tanda wakof ya. Tanda wakof. Kira-kira yang ini dulu sebelum berlanjut, kinten-kinten ada pertanyaan? Kalau enggak kita belajar baca Al-Fatihah terus surat pendek dari Al-Ikhlas, Anas. Saya bisa, ini untuk diskusi saja. Iya, monggo. Bisa ditemui Pak. Boleh, dibawa pulang juga boleh Pak. Ning kok tak parani neh. Terima kasih. Ini Pak, karena kita kan selaku makmum menggunakan imam. Kalau pas sholat Jumat, nanti itu bisa Cek. Monggo. Nah ini maaf ini diskusi memang menunjuk orang. Tapi saya sering mendengar kalau pasien ada ini Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu Pak Isa seringnya diemnya itu dibanduli lagi. Itu apa Pak Isa? Apa gitu maksudnya? Mungkin tidak terasa ya. Tapi saya selaku makmum mendengar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu. Apa gimana? Maksudnya pelajar atau logat atau? Ini sebenarnya bukan saya. Sampai saya ini loh, juga saya benar. Nah, nanti untuk saya diskusi kesempatan. Maaf Pak Izan ya, tapi minta. Turun. Itu saya kebancing langsung jawab Pak Izan. Itu mulai saya jawab. Ribet Pak, kebiasaan atau apa itu istilahnya? Monggo. Ya kalau saya juga nggak bisa, apakah saya yang seperti itu gitu kan? Tapi itu dihilangin itu nggak bisa ya Pak, sulit ya, otomatis ya Pak ya. Iya. Nggak terasa nih Pak. Pada mananya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu loh. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ada. Ya, dilatih Pak Isar. Itu yang tambahnya hilangkan saja. Terus ya tadi seperti tadi.
Itu kebiasaan apa ya? Trennya tidak otomatis tidak terasa. Beliau yang baca Masdar Imam aja tidak terasa kan? Nah, tetapi itu ada, Pak. Coba biar Al-Fatihah ada Bapak, nanti kita biasanya Bapak gitu. Terus saya Al-Fatihah coba Pak. Monggo ingkang seperti biasanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar Pak. Setiap sholat. Ya nanti Cara yang ketiga. belajar. Coba terus Pak. Alhamdulillah terus. Coba nanti tidak apa-apa kita belajar sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, jadi itu kalau pas sholat penjenengan ada seretan sedikit, seretan apa? Ya itu. Nanti punya jangan supaya itu nggak masuk. Nah, nggak terasa kan beliau. Padahal ada Pak. Ada apa-apa. Itulah seperti mensewu. Pak Izar ini apa mungkin dari jamaah yang lain berasal dari Jawa Barat gitu ya. Membedakan huruf za, sama zo itu sama. Nggak bisa bilang za sama zo ya. Astagfirullahaladzim. Padahal azim itu tok titik. Nah, auzubillah padahal za titik. Nah itu memang pembawaan kalau itu nggak bisa. Tapi kan person ya Pak, apa sebenarnya yang dibaca itu kan person. Nah, jadi antara za sama zo itu sama, hurufnya masuk za semua. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti sebenarnya jangan person. Kalau auzubillah itu berarti titik, bukan auzubillah kan biasanya seperti itu. Kalau Jawa Barat atau mungkin dari luar Jawa. Jadi membedakan za itu masuknya za. Itu sebenarnya itu beda. Kalau lidah Jawa Tengah ini gampang Pak membedakan karena terbiasa. Za, zo sama za. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Nah, itu kan za. Ya. Saya kira itu Pak Isa. Terus nggak apa-apa nanti dilatih pelan-pelan. Ya. Jadi Al-Fatihah ini khususnya menurut para imam sholat ini suatu hal yang sangat fatal, artinya penting sekali karena ini masuk rukun. Rukun tuh hukumnya Al-Fatihah itu harus betul, ya harus betul. Nah kalau salah gimana sebenarnya kalau hukum kelasnya ya salah sholatnya jadi tidak sah. Tetapi karena kita ya wis proses pembelajaran. Ya Allah alam, semoga Allah memberikan petunjuk dan pengampunan untuk kita. Tapi kita belajar terus Pak, belajar untuk berubah. Ya kalau sudah tahu kurang, mari kita sama-sama belajar untuk berubah. Ya sepertinya saya sudah banyak belajar. Kalau seandainya seperti itu, berarti sebaiknya jangan dulu. Jangan. Saya belajar dulu nanti. Kalau saya sudah merasa bisa, Sambil belajar. maju gitu. Selanjutnya sambil belajar saya dengan profesional, saya belum pantas dulu. Ya. Alhamdulillah. Mediator Saya biar Pak Isa tidak saya mediatori bahwa sudah Pak ini saya dengarkan Tapi suaranya rumit Pak. jadi untuk pengolahan itu hanya ada pada beberapa jalur dan tidak terjadi di lin dan non. Tetapi orang tua dulu ini memang karena hafalannya sudah dari zaman beliau kecil dan otodidak dari para pendahulunya, memang ada beberapa yang mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. N-nya ini alamin. Itu dipantulkan ada. Memang itu
tidak dibenarkan setelah kita belajar, begitu. Setelah kita belajar. Tetapi dari Pak Isa tadi memang tidak, bagi saya tipis sekali Pak Isa. Jadi tidak terbit, nyaris tidak, anunya itu nyaris tidak, hanya terseret karena apa? Pelafalan, mohon maaf, karena memang di dalam mulut itu apa, ada lidah yang memang sudah artikulasi yang muncul dari dalam mulut Otomatis. memang sudah tidak lengkap. Kalau kan bagus Ya, itu. Jadi memang mim, non, memang di Al-Fatihah itu mim dan non itu yang tapi di beberapa tempat itu memang ada yang mengatakan seperti itu dibenarkan. Tetapi pembelajaran yang sekarang itu memang harus jelas. Amin. Gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan pendek. Ketika agak panjang sedikit, maka sudah barang tentu akan mantul. Nanti ya. Iya, mantap banget. Jadi nggak apa-apa Pak, proses pembelajaran itu insya Allah tetap Allah mencatatnya sebagai amal kebaikan, insya Allah. Pak Sidin, Iya, ini tadi saya bukannya apa-apa nih. iya, Karena saya mampu sayang, itu berarti perhatian. iya, Nah, makanya saya letakkan. Saya khususnya ya Jibril nih. iya, Jadi ada 1 sama yang 3. Hanya itu tok. iya. Ya, Betul, Pak. Jadi ini Bapak Ibu, memang gunanya kita belajar tahsil itu seperti ini. Tidak apa-apa, kita sudah sepuh nggak perlu malu. Belajar itu untuk proses perbaikan kok. Tidak semuanya itu sempurna. Saya juga masih belajar sama-sama. Kebetulan dulu pernah belajar pada Ustadz. Jadi sidik-sidik ya berarti ilmunya tak tulangke. Ben besok saya dapat pahala dan tidak ditanya oleh Allah. Mungkin ilmu ilmu dewi. Nah sekarang saya tulangkan. Jadi belajar itu tidak masalah. Kita sama-sama belajar. Ya, memang belajar Al-Quran ini kalau sudah usia selanjut ini memang perlu pelan-pelan Pak. Tidak bisa kita genjot. Harus begini enggak. Non sewu membenarkan makharijul huruf saja. Non sewu membedakan alif sama ain gitu aja sudah banyak yang susah. Nah, kalau enggak nga tetap a. A biasa atau nga. Itu ya sudah. Tapi sebenarnya kita kalau tahsin itu ya belajarnya gimana? Dari dasarnya. Seperti tapi ya semangat banget dengan ketika ngomong kosong banget pasti, tapi tidak apa-apa, yang penting kerja. Jadi belajar terus lah, jangan berhenti. Yang kurang pas atau kurang betul adalah wis salah orang kerja belajar, dibetulke malah duga lah, itu sing salah di situ. Nah, penjenengan kita semua sudah belajar seperti ini, insya Allah akan berikan petunjuk. Cuman perlu proses. Dikandani malah ngandani oke, buat terus didengar itu guys. Ya itu Iya. Jadi perlu prosesnya belajar. Ini penting Bapak Ibu, Al-Quran ini penting karena ini kan kita bawa sampai besok, tidak apa-apa. Jelas kok, Allah besok kan dites itu bukan masalah matematika, ibadah, tapi yang dites mau Al-Quran ini secara tartil seperti kamu dulu waktu hidup di dunia dan tingkatkan. Kan itu tesnya besok di hadapan Allah itu. Tidak apa-apa kita belajar terus, jangan putus semangat, jangan putus asa. Oh jangan kendor. Kalau kendor ya berarti kalah dengan bos yang raketok iya lagi. Tidak boleh kendor. Iya. Ya, ini saya juga masih belajar terus kok. Betul Pak. Ini kalau ada penawaran silahkan. Kalau masih ya Pak Musoli ya ada pesantren tapi akhir pekan saja selama 1 tahun kalau Kang Resakne. Itu pelajarannya komplit. Monggo nanti hubungi Pak Musoli. Setiap Sabtu dan Minggu Ahad saja. Ya Bapak Ibu ini kan nanti Al-Fatihah ya. Kita antum percaya Al-Fatihah itu. Sing kira-kira masih ganjil di mana yang belum pirsa ditanyakan saja. Selama saya mampu menjawab saya jawab. Tapi kalau belum saya simpan nanti saya carikan referensinya. Monggo Al-Fatihah. Ya bisa semua, bisa, saya yakin bisa. Tapi hukum-hukum bacanya sampai pirsa ya. Jadi sebenarnya Al-Fatihah itu
ya istilahnya masih bacaan yang tajwidnya masih belum begitu banyak ya. Artinya hanya ada izhar, ada ikhfa, nggak ada biasanya ya. Mat lazim itu aja, mat tobi'i, ya itu patokannya kan di situ aja. Kalau masalah makhrajul huruf ya sambil jalan belajar. Tapi yang Al-Fatihah sudah paling gitu ya. Jadi mau jadi angkat jadi angkat pembicaraannya monggo sekali lagi ya.